Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Husni dengan NIM 47224010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Nurmawan dengan NIM 47224019. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Sadik dengan NIM 47224024. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang CPU pada komputer. Nah, sekarang saya akan memulainya dengan pengertian CPU. Oke, langsung saja. Apa sih itu CPU? CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit. Ialah komponen utama dalam komputer yang bertugas menjalankan instruksi program dan memproses data, teman-teman. Nah, secara sederhananya, CPU dapat dianggap sebagai otak yang mengontrol dan mengkoordinasikan semua aktivitas dalam sistem komputer, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur CPU. Oke teman-teman sekalian, struktur CPU terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada CU atau Control Unit. Yang kedua ada ALU atau Arithmetic Logic. Dan yang ketiga ada Register. Oke, CU atau Control Unit ialah unit yang mengatur dan mengkoordinasikan semua aktivitas dalam CPU serta mengarahkan aliran data antar komponen. Kedua ada ALU, ialah bagian yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi matematis dan logika. Nah, yang terakhir teman-teman yaitu register. Ialah memori kecil di dalam CPU itu yang menyimpan data sementara dan instruksi yang sedang diproses, teman-teman. Oke, apakah kalian sudah paham atau masih belum? Baiklah, jika kalian ingin lebih jelasnya, maka teman saya Awal akan menjelaskan lebih lanjut lagi, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengar dari penjelasan Bang Awal. Oke. Hai, namaku Awal. Mau tahu cara kerja CPU bagaimana? Check this out, cara kerja CPU. Dengan kemajuan teknologi saat ini, komputer menjadi barang yang penting di dalam kehidupan manusia. Tetapi, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara komputer bekerja? Saat kita menekan tombol keyboard, tombol tersebut akan mengantarkan arus listrik kecil yang diterima sebagai data. Data input eksternal dari input device masuk ke dalam RAM disimpan sebagai data sementara. RAM sebagai penyimpanan sementara mempunyai batas kapasitas. Jika terjadi overload, inputan data akan diarahkan ke ROM yang mengakibatkan performa komputer melambat. Untuk inputan keyboard, ROM tidak perlu bekerja dalam media. Nah, data yang berada di RAM lanjut ke charger memori sebagai transit sementara. Hal ini nantinya akan berguna untuk kecepatan memproses data input yang pernah diproses sebelumnya. Setelah mampir di charge, data diarahkan ke control unit untuk diproses. Karena control unit berfungsi sebagai pengatur hardware yang lain untuk menerima, mengelola, dan menampilkan data secara urut.
Data yang berada di control unit diarahkan ke algoritmik logical unit atau ALU dikarenakan inputan keyboard tidak mempunyai logika dan perhitungan. Data inputan tersebut lanjut ke proses selanjutnya. Data yang telah diproses disimpan lognya di register. Setelah disimpan di register, data diproses lagi di control unit untuk menentukan proses selanjutnya. Gabungan dari control unit, algoritma logic unit, dan register merupakan CPU. Proses dari CPU tadi diarahkan ke RAM. Data yang berada di RAM disimpan sampai data tersebut menuju ke output. Output inilah yang nantinya merupakan monitor yang menampilkan apa yang kita tekan di keyboard. Selesai, terima kasih. Saya Awal, ini Fajar, dan ini Faiz. Dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Bye-bye.